Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gereda Jalan di sini. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja. Mohon maaf banget sebelumnya. Ini aku baru sempat bikin video teman-teman, karena memang belum ada waktu gitu. Dari awal Januari atau awal tahun ya sampai sekarang baru sempat bikin video, karena memang momennya atau waktunya belum pas juga gitu. Dan mohon maaf banget ini juga sedikit berisik ya, tapi mudah-mudahan kedengaran karena ini benar-benar di pinggir jalan. Mungkin juga kalian dengar orang lagi motong-motong besi, jadi mudah-mudahan sih audionya tetap kedengaran teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin kalian bisa lihat ya di sini motor aku seperti ini kondisinya. Mesinnya nggak ada, mesinnya di bengkelnya Mas Andi teman-teman. Tapi aku nggak mau bahas itu teman-teman, karena nanti aku mau bahas di video selanjutnya atau konten selanjutnya. Di sini aku mau bahas tentang pengereman teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ajak kalian apa masalahku di pengereman ini teman-teman. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini teman-teman kondisi motornya kalian bisa lihat sendiri. Di sini banyak banget debu teman-teman, karena memang udah beberapa bulan ya. Dari sebelum puasa kemarin itu memang udah aku simpan, jadi memang udah lama tuh, sampai mungkin banyak banget debu-debunya. Dan ya seperti ini teman-teman, sambil menunggu mesin datang, jadi motor ini nggak kepakai. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman di sini tuh. Ini ada tisu teman-teman. Jadi di bagian sini aku tutup pakai tisu teman-teman. Di master rem didudukan sini teman-teman, karena memang ya permasalahannya di sini teman-teman. Nah, oke teman-teman. Aku sedikit mau cerita ya mengenai pengeremanku yang di sini teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman. Aku sedikit mau cerita ya teman-teman mengenai permasalahan dari master rem ini teman-teman. Dan master rem ini teman-teman itu aku pakai RCB S1 teman-teman, yang 14 mili teman-teman. Ini tahun pembuatan kalau nggak salah itu 2021. Aku beli juga di tahun itu teman-teman. Ini cukup lama ya teman-teman. Dan permasalahannya teman-teman, waktu aku awal pakai itu masih enak-enak aja teman-teman. Cuman mungkin kebiasaan pakai standar ya, feel-nya tuh masih ikutin standar. Jadi waktu itu aku sering bleeding terus teman-teman. Jadi buka tutup nepal. Terus mungkin karena sering buka tutup, dia jadi di drat untuk master rem atasnya itu jadi agak longgar teman-teman. Nah, jadi dia agak ngerembes di situ. Tapi awalnya aku nggak tahu permasalahan di situ teman, karena memang awalnya nggak begitu kelihatan ya. Jadi aku pikir waktu itu permasalahannya ada di selangnya. Waktu itu aku masih pakai KTC teman-teman. Aku ganti ini pakai Red It teman-teman, pakai yang murah-murah aja gitu, karena mungkin permasalahannya di situ. Tapi setelah itu aku ganti dan aku bleeding ulang, tetap aja cepat atau lambat mau dipakai atau enggak itu tetap dia bakal tetap ngempos lama kelamaan teman-teman. Ya aku pikir masalahnya nggak di situ, nggak di kabelnya, tapi aku pikir di nepal bagian bawah teman-teman, karena biasanya pada umumnya kayak gitu. Tapi ternyata nepal bagian bawah itu aman teman-teman, kering, nggak ada rembes, jadi masih aman. Dan ternyata aku cek lagi ke master remnya, aku kirain master remnya bermasalah, ternyata memang bermasalah, karena memang di nepal atasnya itu di bagian dratnya itu rembes teman-teman. Nah itu aku coba bleeding ulang dan aku diemin beberapa hari, dan memang dia keluar gitu untuk minyak remnya. Terus sampai netes juga ya, berarti permasalahan di situ teman-teman, di nepalnya teman-teman. Nah, sampai akhirnya teman-teman aku beli nepal baru teman-teman. Ini teman-teman, ini nepal stainless dari bungkusnya sih ini teman-teman. Nah, ini dari Hengsko teman-teman. Ini katanya sih dari Thailand tuh. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada tulisan Thailandnya. Original 1000% CNC. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini untuk nepalnya teman-teman. Ini nepal yang aku beli. Ini harganya cuman kalau nggak salah 40 sampai 45.000 teman-teman. Nah, ini cukup murah ya. Nah, sebenarnya kalau mau pakai bawaan ini yang bawaan RCB teman-teman ya. Tuh. Nah, ini bawaan RCB teman-teman. Sebenarnya kalau mau diakalin juga bisa teman. Kalian tinggal pakai ini teman-teman. Ini apa namanya ya?
solatif atau apa ya, yang biasanya untuk paralon teman-teman. Nah, kalian bisa pakai ini, kalian bisa lilitin di bagian ini namanya, di dratnya sini teman-teman, di drat dan nepelnya gitu kan. Nah, cuman aku ganti aja teman-teman, karena memang ini yang bawaan dari RCB memang udah buluk atau karatan teman-teman ya. Nah tuh kurang lebih seperti ini. Jadi ya mumpung murah, jadi aku ganti aja teman-teman. Nah, untuk nge-compare ini teman-teman ya, kita lihat dulu. Ini aku mau nge-compare teman-teman bagian nepelnya teman-teman dari RCB, bawaan RCB sama yang aku beli ini. Itu kalau sekilas memang hampir sama teman-teman, tapi sebenarnya ini beda teman-teman. Nah, kalau kalian bisa lihat fisiknya teman-teman, untuk bagian pengunci ya, pengunci yang ini teman-teman, untuk kenceng kendornya itu berbeda teman-teman. Kalian bisa lihat untuk bawaan RCB ya, di sini yang bawahnya ini dia ada space teman-teman, di sini cukup tinggi teman-teman ketimbang yang baru ini. Kalau yang baru ini dia lebih pendek ke bawah teman-teman, tuh kalian bisa lihat tuh di sini tuh ya. Nah, terus juga untuk ulirnya, untuk ulir drat ini itu ulirnya lebih banyak dari RCB teman-teman. Nah, kalau yang bawaan ini cuman ada 7 ulir. Kalau yang dari bawaan RCB ini ada 8 ulir teman-teman. Tapi kalau kalian bisa perhatikan teman-teman ya, di nepal bawaan RCB nih, di nepal bawaan RCB ini kan ada karat ya bagian atas ya. Ini tuh untuk dratnya nggak masuk semua teman-teman, ini cuma sampai sini teman-teman ya. Jadi kurasa kalau untuk pakai bawaan yang baru ini, menurutku ini bisa ini gitu teman-teman ya. Dan untuk tipenya ini, untuk dratnya ini tipe drat kasar teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian pakai master rem yang masih bukan produk Italia ya, itu masih pakai dia drat kasar. Tapi kalau kalian masih pakai master rem atau produk-produk dari Italia, itu biasanya itu setahu aku ya, itu dia pakai drat halus teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman. Dan untuk lubangnya sendiri itu kurasa hampir sama ya teman-teman. Atau perasaanku itu gimana, menurutku lubang yang baru ini agak lebih besar teman-teman. Nah, tuh agak lebih besar, atau memang perasaan sama aja teman-teman. Nah, yang kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk nepal tingginya juga dari ujung ke ujungnya beda nih teman-teman. Tuh dari yang ini sama yang ini beda, yang ini lebih agak ke payung gitu, kalau ini agak masih ada peningginya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini cocok teman-teman ya. Dan untuk yang bagian sini teman-teman itu berbeda juga teman-teman. Dan untuk bawaan RCB ya, RCB ini lebih pendek teman-teman ketimbang yang baru ini, yang dari Hangsco ya, untuk sininya ya. Nah, ini kalau dari Hangsco itu lebih panjang teman-teman, kalau RCB lebih pendek teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan aja ini bisa terpasang teman-teman ya, karena aku lihat reviewnya juga orang-orang pakai ini aman teman-teman. Cuman ini aku mau tambahin ini teman-teman ya, apa sih namanya nih, isolasi di bagian drat sini, karena biar lebih aman aja, biar dia nggak terlalu ngerembes teman-teman. Jadi langsung aja kita pasang ya teman-teman ya. Sebelum tapi aku mau kasih isolasi dulu di bagian drat sini teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, ini udah aku isolasi teman-teman di bagian dratnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita coba fokuskan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini supaya lebih aman teman-teman, biar nggak begitu rembes ya. Kalian tinggal tambahin aja teman-teman. Dan sekarang nanti untuk pemasangannya, aku sekarang mau bleeding teman-teman. Nanti aku sedikit tutorial cara bleeding ya, karena sebenarnya untuk bleeding itu banyak cara teman-teman. Ada yang pakai alat suntik ataupun apalah gitu teman. Cuman ini aku mau bleeding secara manual aja teman-teman. Dan yang aku siapkan teman-teman tentunya itu ini teman-teman, kunci 8 dan kunci 8 untuk ini, untuk nepal yang di bawah di kaliper teman-teman. Dan untuk kunci 11 ini untuk ini teman-teman. Nah, karena memang nepal yang ini agak lebih besar teman-teman. Nah, ini pakai kunci
11 ring teman-teman. Kalian mau pakai ring pas atau apapun so juga bisa teman-teman ya, yang penting sesuaiin aja teman-teman ya. Terus yang kedua aku udah nyiapin ini teman-teman, ini minyak rem, ini bekas minyak rem mobil teman-teman. Aku pakai ini yang biasa, yang ini dot 3 kalau nggak salah teman-teman ya. Tuh ini dot 3, ini yang warnanya warna putih teman, bening gitu. Terus ini nggak terlalu banyak sih, dikit aja teman-teman, karena aku kayaknya untuk bleeding ini lebih mudah teman-teman ya. Terus yang kedua aku udah menyiapkan ini teman-teman, ini adalah selang teman-teman. Ini selang aku dapetin dari toko bangunan, kalian bisa beli aja di toko bangunan, cuman ini ada dua, yang satu besar nih, ini yang kecil, ini yang besar. Nah untuk yang besar itu biasanya tuh untuk ini teman-teman, kalau masih bawaan RCB ya, untuk nepelnya itu pakai yang ini teman-teman, karena memang ini tuh cocoknya yang besar teman tuh kan, tinggal masukin saja ke sini teman-teman. Nah tuh jadi lebih aman gitu ya. Cuma kalau untuk yang baru ini nggak tahu ya, kita coba dulu dia pakai yang besar atau yang kecil. Menurutku dia pakai yang besar oke, cuman lebih agak lobak gitu teman. Kalau pakai yang kecil juga. Nah tapi kalau misalkan pakai yang ini teman-teman, ini pakai yang nepal baru ya, ini cukup yang pakai yang kecil aja teman-teman ya. Jadi aku mau pakai ini aja teman-teman. Nah fungsinya ini apa teman-teman, nanti ini fungsinya untuk aku taruh di nepal seperti ini teman-teman. Jadi nanti waktu pengaplikasiannya, waktu di situ, jadi nanti biar minyak rem itu nggak terlalu banyak keluar atau muncrat teman-teman mengenai bodi atau pelek atau benda-benda yang terkena cat gitu. Karena memang sebenarnya kalau kena minyak rem ini cukup bahaya ya untuk di bodi motor, karena dia bisa mengikis gitu. Tapi sebenarnya kalian bisa dimetalisir pakai menggunakan air teman-teman, kalian siram aja itu udah aman deh teman-teman. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman, langsung aja kita pasang teman-teman ya untuk nepel. Dan jangan lupa sediakan air untuk meminimalisir cipratan dari minyak remnya teman-teman. Oke. Dan oh ya, ini juga misalkan kalian pakai ini ya, ini itu bisa untuk meminimalisir cipratan, juga bisa menampung dari minyak rem. Jadi nggak harus dibuang minyak remnya gitu teman, kalian bisa tampung gitu kan, karena memang nanti kita kalau bleeding memang membuang minyak rem gitu kan sayang gitu kalau mau dibuang gitu. Jadi kalian bisa pakai ini teman, nanti kalian colokin aja ke sini ke nepelnya, terus kita colok ke sini, terus ujung sini kita kasih tampung di sini juga bisa apa teman-teman. Kalian bisa pakai atau gunakan lagi minyak remnya teman-teman ya, tapi kalau masih bersih ya. Tapi kalau udah kotor dari kaliper atau master remnya, kalian ganti aja, buang, ganti ban yang baru teman-teman. Tapi kalau masih bersih, masih layak dipakai ya kalian pakai aja gitu teman-teman. Oke, soalnya kita pasang dulu teman-teman ya, tapi sebelumnya aku mau menjadikan air dulu karena takut kenapa-napa. Jadi aku mau ambil air dulu teman-teman. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oke teman-teman. Nah ini udah aku siapin airnya ya, untuk meminimalisir kalau terkena cipratan teman-teman. Nah sekarang kita langsung coba pasang teman-teman untuk nepelnya ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang untuk nepelnya ini teman-teman. Nah ini kita pasang di sini, nggak usah terlalu kenceng teman-teman, secukupnya aja. Nah sekarang kita mau pasang si ini teman, selangnya teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman selangnya aku mau pasang di bagian sini teman-teman ya, karena biar aman. Tapi sebenarnya aku mau masukin kuncinya dulu, nanti supaya nanti kalau mau ngencenginya gampang. Nah aku taruh di sini selangnya teman-teman, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini ke bawah teman-teman, itunya selangnya. Sebenarnya kurang panjang tapi menurutku ini cukup ya teman-teman ya. Lalu kemudian kita pasang selang yang di bagian bawah teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman, ini aku mau pasang selang untuk bagian nepal bawah ya teman-teman. Tapi aku masukkan kunci dulu teman-teman. Ini kita kendorin aja teman-teman, karena untuk nanti pas waktu pengisian tabung biar dia mengalir keluar dulu teman-teman. Nanti kalau sudah penuh baru kita isi teman-teman. Kalau udah penuh baru kita kencingin maksudnya.
Aduh, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah terpasang selangnya untuk nempel bagian bawah dan kuncinya ya. Ini juga udah aku siapin untuk nanti minyak remnya akan aku tampung di sini teman-teman. Dan yang atas juga udah selesai, aku kasih selang teman-teman. Nah ini, sekarang kita tinggal nuangin minyak remnya di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita tuang untuk tabungnya. Ini kita tuang secukupnya aja teman-teman. Nah ini udah aku tuang untuk minyak remnya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja teman-teman sebentar untuk agar minyak remnya ini turun ke bawah teman-teman. Nanti dia bakal kelihatan dari selang rem ini teman-teman. Nanti bakal kelihatan kalau dia udah turun teman-teman. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, ini udah aku masukin ya. Ini minyak rem dalam sini teman-teman. Ini juga udah berkurang teman-teman. Tuh, udah berkurang sedikit ya. Sekarang kita mau kencengin sedikit di sini. Nah ini udah lumayan kenceng. Terus kita pompa dulu teman-teman untuk bagian master teman-teman, sampai dia nanti turun ke bawah teman-teman. Nah biasanya tuh di sini tuh dia tuh keluar gelembung teman-teman di tabungnya ya. Nah kita tunggu dulu teman-teman. Kita lihat ke bawah apakah sudah keluar. Nah ini sudah keluar teman-teman. Kita fokuskan dulu. Nah ini minyak rem sudah keluar teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh ini bisa lihat ya, di sini minyak rem udah keluar, udah turun ke bawah. Sekarang kita mau coba kencengin dulu teman-teman untuk bagian nempel sini. Nah, kita kencengin dulu sebelum kita pompa lagi teman-teman ya. Ini kita kencengin secukupnya aja, lalu kita pompa lagi teman-teman di bagian sini. Kita pompa sampai kira-kira berasa padat ya teman-teman ya. Kita pompa terus teman-teman. Nah setelah kita pompa seperti ini teman-teman, kita tahan seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian tuas remnya teman-teman, tahan seperti ini teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Nah, kita tahan seperti ini teman-teman ya. Nah setelah itu, nah untuk bagian bawah teman-teman ya, di nempel di kaliper ini, untuk apa namanya, di master rem atas tuasnya tetap kita tahan teman-teman seperti ini. Kita tahan, kita pencet tahan ya, lalu kita tutup seperti ini. Kita kencangkan teman-teman secukupnya aja seperti ini. Lalu di tuas rem kita pompa lagi teman-teman seperti ini. Nah kita pompa, lagi teman-teman seperti ini. Tuh kita pompa sampai nanti dia berasa padat ya teman-teman ya. Kita pompa lagi seperti ini. Ini aku rasa udah cukup ya. Lalu kita kembali lagi di bawah teman-teman. Nah ini terus pompa, kita tahan lagi teman-teman di bagian tuas remnya. Kita buka lagi teman-teman sampai dia minyak remnya keluar teman-teman ya. Nah nanti seperti ini teman-teman, lihat. Nah kita buka teman-teman ya. Nah dia minyak remnya naik ke atas teman-teman ya. Setelah ini tetap ditahan ya teman-teman ya, walaupun nempelnya dibuka gini, tuas rem tetap ditahan, dipencet ya, jangan dilepas. Nah ketika udah minyak rem udah naik ke atas, sudah keluar lagi, kita kunci lagi teman-teman seperti ini secukupnya aja, baru kita pencet lagi teman-teman tuas remnya teman-teman seperti ini. Nah ini tetap kita pompa terus. Perhatikan juga si tabungnya ini teman-teman, jangan sampai dia habis ya untuk minyak remnya. Kita pompa terus teman-teman. Nah ini udah berasa agak berat teman-teman ya. Kalau udah agak berasa berat, kita tahan lagi seperti ini teman-teman ya. Kita kembali ke ini teman-teman, di bagian bawah, bagian nempel bawah kita buka lagi. Tetap ditahan teman-teman ya untuk tuas remnya. Kita buka. Nah tuh minyak remnya naik lagi ke atas teman-teman. Ini untuk membuang anginnya ya. Setelah kita buka, ini tuas rem tetap ditahan, kita tutup lagi. Nah kita tutup lagi, tuas rem tetap ditahan, lalu kita pompa lagi teman-teman untuk tuas remnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Terus lakuin sampai berasa dia padat teman-teman ya. Tapi jangan lupa perhatikan untuk tabung ini minyak remnya jangan sampai habis teman-teman ya.
ataupun kurang ya. Kalau bisa, kalau udah mau habis diisi langsung teman-teman ya. Ini tetap dipompa teman-teman seperti ini sampai nanti dia berasa agak padat. Nah ini udah agak lumayan ya. Tapi kita terus lakuin hal yang sama kayak tadi teman-teman. Kita kembali ke nepel bawah, tahan tuas ya kan, tahan tuas, lalu kita buka. Nah kita buka sebentar sampai anginnya keluar, baru ditutup lagi. Sudah ditutup baru dipompa lagi teman-teman. Nah, pompa terus. Nah kurang lebih seperti itulah teman-teman caranya untuk bleeding ya teman-teman ya. Nah terus lakukan seperti itu teman-teman sampai berasa agak padat teman-teman ya. Nah ini minyak yang sudah keluar teman-teman. Nah aku mau coba keluarin lagi anginnya. Tahan dulu untuk tuas remnya, lalu kita buka lagi teman-teman. Nah kita buka lagi, tahan sebentar biar gelembung-gelembung keluar, baru kita tutup lagi kencengan seperti ini teman-teman, cukupnya. Baru kita pompa lagi untuk tuas remnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Lakukan berulang-ulang sampai kalian berasa feel-nya udah merasa padat teman-teman ya. Dan lakukan seperti itu, dan lakukan lagi teman-teman di bagian sini. Ini kalian bisa perhatikan ya untuk apa namanya, selangnya nih. Di sini ada bekas gelembung-gelembung, kalau kalian bisa lihat di sini. Kita fokuskan dulu teman-teman ya. Sebentar kita fokuskan, agak kurang fokus. Nah di sini tuh kalian ada gelembung di sini. Nah ini angin dari kaliper atau master rem teman-teman ya. Kalian harus ngeluarin angin dari dalam ini teman-teman, supaya nanti pengereman kalian tuh lebih padat teman-teman. Dan kalian harus lakukan kayak tadi teman-teman, tarik tuas rem, tahan, lalu kalian lepas. Nah seperti ini tuh, dia sudah mengalir sedikit demi sedikit ya. Lalu kalian tutup lagi kan, tutup lagi, baru kalian pompa lagi teman-teman seperti ini. Lakukan terus pompa sampai berasa agak padat. Kalian bisa perhatikan minyak remnya ketika dibuka ya, ketika dibuka dia mengalir seperti ini teman-teman. Nah kalian tahan tuas rem, buka lagi tuh, dia mengalir teman-teman ya. Nah mengalir seperti ini, baru kita tutup lagi teman-teman, kita pompa lagi teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, sampai berasa agak padat ya teman-teman ya. Dan ini untuk nepal bawah teman-teman. Nah kita mau coba untuk bleeding di nepal atas teman-teman ya. Nah, di master rem ya teman-teman. Oke. Nah untuk yang atas juga sama teman-teman seperti tadi, kalian pompa dulu seperti tadi ya. Dan jangan lupa untuk yang bawah ya, untuk yang bawah kalian kencangkan dulu sebelum kalian bleeding yang atas. Untuk nepal bawah kalian kencangkan dulu secukupnya. Nah ketika yang bawah nepal bawah udah kencang teman-teman, sekarang kalian tinggal buka untuk nepal yang atas teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini kalian kendorkan aja seperti ini. Ini tahan dulu ya untuk tuas remnya, kalian tahan, lalu kalian lepas ini teman-teman ya untuk nepalnya. Kalian lepas, nah sampai dia keluar si minyak remnya teman-teman. Nah kalian tinggal pompa aja seperti ini. Nah maaf maksudnya sebelum di pompa itu kencengkan dulu seperti ini. Nah baru kalian pompa, kalian tahan dulu rem seperti ini, baru kalian lepas tuh sampai keluar gelembung ya. Baru kalian kencangkan lagi, baru kalian pompa lagi teman-teman seperti ini. Pompa, tahan, lepas tuh, kamu bisa lihat ya si gelembungnya udah mulai keluar. Kencangkan lagi teman-teman. Coba kita lebih dekat lagi ya teman-teman untuk apa namanya, melihat gelembung keluar ya. Nah seperti ini. Nah ini kita tahan rem, baru kita kendorkan. Nah tuh, kita tahan lagi, kencangkan lagi, kita pompa lagi, kita pompa sampai berasa padat teman-teman. Setelah kita pompa ngerasa padat, baru kita tahan lagi tuasnya, baru kita lepas teman-teman. Nah tuh udah mulai keluar untuk gelembung anginnya. Kita kencangkan lagi, kita pompa lagi teman-teman. Karena harus perhatikan tabungnya ya. Untuk tabungnya ini jangan sampai habis ya, kalian isi ulang lagi.
Nah, isi ulang, jangan sampai kehabisan minyak rem. Secukupnya, baru kita pompa lagi teman-teman. Kurang lebih beading itu sebenarnya cukup mudah teman-teman, karena tinggal pompa seperti ini ya rumusnya. Pompa, tahan, lepas, tuh udah keluar angin, kencangkan lagi, baru pompa lagi. Lakukan seterusnya sampai kalian merasa ini padat teman-teman. Oke. Nah, lakukan terus teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini sudah mulai rasa padat teman-teman. Kita kencangkan lagi, tahan dulu seperti ini, lepas. Tuh, gelembung sudah mulai keluar. Kita kencangkan lagi, kita pompa lagi seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah mulai berasa berat teman-teman untuk bagian masternya. Tuh, kita lepas lagi teman-teman, tahan, lepas. Tuh, sudah keluar anginnya. Kita tutup lagi, baru kita pompa lagi. Nah, ini sudah mulai padat teman-teman. Nah, tuh ini sudah lumayan padat ya teman-teman ya. Kalian lakukan aja, sering kalian lakukan, nanti biar menurut settingan kalian yang enak tuh bagaimana, nanti kalian sesuaiin aja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara beading ya teman-teman ya. Ini aku mau beading sesuai styleku. Ini aku cut aja teman-teman ya. Ini sudah mulai agak padat teman-teman. Tuh ya, ini sudah banyak juga yang gelembung udah keluar teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini juga udah banyak gelembung-gelembung yang keluar di area selangnya teman-teman. Dan ini juga udah berasa padat ya. Tuh jadi nggak sedikit blending lagi. Jadi kalau udah sesuai dengan setelan kita, berarti udah selesai teman-teman. Oke. Nah, ini udah selesai untuk proses blendingnya teman-teman ya. Ini yang bawah udah selesai, yang atas juga udah selesai teman-teman. Untuk takaran minyak remnya kurang lebih segini teman-teman, nggak usah terlalu banyak ya, yang penting nggak habis aja teman-teman. Nah, ini juga udah mulai padat teman-teman. Tuh, ini udah enak banget teman-teman. Tuh, udah padat segini, udah enak banget tuh. Dan ini juga udah banyak gelembung-gelembung yang keluar teman-teman dari selangnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penyetelan atau bleeding ya. Mudah, nggak perlu lama teman-teman untuk bleeding ya. Kalau kalian tahu caranya, itu sangat mudah banget teman-teman. Nah, ini udah lumayan enak teman-teman, udah lumayan padat. Jadi aku mau tes ya untuk beberapa hari ke depan ya. Nanti kalian bisa tanyakan aja di komen ya, gimana bang untuk kedepannya, apakah masih tembus atau gimana. Nanti aku balas aja di komen, atau kalian bisa DM atau kirim pesan di TikTok juga bisa teman-teman, reviewnya ya setelah itu. Karena ya memang aku juga pertama kali banget ya. Mudah-mudahan sih ini baik-baik aja, nggak ada masalah kayak ngepost lagi teman-teman. Nah, ini cukup nyaman ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini udah selesai ya teman-teman untuk proses bleedingnya teman-teman. Dan cara tinggal kita tutup aja teman-teman untuk tabungnya. Nah, jangan sampai kebanyakan ya itunya minyak remnya, kira secukupnya aja, kurang lebih seperti ini. Udah kencang. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini fillnya untuk fill pengeremannya jadi lebih padat ya. Tuh, nggak begitu banyak space gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini levelnya teman-teman. Ini masih ada sisa minyak rem yang tumpah teman-teman. Tuh, ini yang di bawah teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Nah, untuknya di bawah kalian bisa pakai air teman-teman untuk menetralisir si minyak remnya teman-teman. Karena emang kalau kena bodi memang cukup bahaya teman-teman, bisa bikin lecet ataupun kegerus teman-teman. Karena memang minyak rem ini cukup keras teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih di pelek-pelek ini ya, ada bekas minyak rem. Jadi aku tinggal siram aja pakai seperti ini teman-teman. Nah, ini aku siram pakai air secukupnya yang kira-kira terkena minyak rem ya. Nah, seperti ini. Dan yang bagian atas juga. Untuk meminimalisir ya
si minyak keringnya terkena body, jadi aku kasih air aja teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai aku bilas pakai air teman-teman untuk menetralisir si minyak rem teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ini untuk nepal yang tadi teman-teman. Nah, untuk velg pengereman ini enak ya teman-teman, cuman nggak tahu nanti kedepannya apakah masih rembes lagi teman-teman. Nanti kalau kalian mau pengen tahu rembes atau enggak, kalian bisa komen aja di bawah teman-teman, nanti aku kasih tahu perkara ini masih bagus atau enggak. Kalau misalkan ini nggak bagus ya aku bakal bilang nggak bagus, masih rembes gitu. Mungkin ya teman-teman ada yang bisa nyaranin kenapa dia bisa ngelos gitu pengeremannya, mungkin bukan dari sini aja atau dari mana teman-teman ya, sharing-sharing aja teman-teman, makanya namanya juga baru belajar ya teman-teman ya. Ini kita pasang dulu teman-teman. Nah ini pas banget ini teman-teman untuk si karetnya teman-teman ya, untuk penutup nepelnya ya teman-teman. Kemungkinan seperti itu teman-teman. Dan buat kalian yang mau beli part yang sama di motor ini teman-teman, kalian bisa klik aja deskripsi di bawah teman-teman. Di situ ada My Collection teman-teman, situ semua ada barang-barang part modifikasi dari motor ini teman-teman. Kalian bisa check out aja di bawah situ teman-teman ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir teman-teman. Sebenarnya mohon maaf banget teman-teman kalau misalkan video ini kurang bisa dinikmati ataupun kurang susah dicerna gitu atau masih bingung ya kan, karena memang ya kita sama-sama belajar lah teman-teman ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan mungkin kalau ada yang kalian tanyakan teman-teman, kalian bisa komen aja atau bisa follow IG atau TikTok aku di sini teman-teman ya. Nah pokoknya kita sharing aja lah teman-teman ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi videonya cukup sampai di sini teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas hal-hal yang mengenai Satria teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video saya dan bye bye.